Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Anta Dea Kusuma. Saya berasal dari Prodi Akuntansi. Saya diberikan tugas untuk menjelaskan tentang beberapa materi. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian iman. Yang kedua, dalil yang menjelaskan perintah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menjelaskan pengertian tauhidullah, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Yang keempat, wujud iman kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah pengertian iman. Secara etimologi, pengertian iman diambil dari kata kerja amana dan yu'minu, yang artinya ialah percaya atau membenarkan. Dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 62 menyebutkan bahwa pengertian iman ialah membenarkan. Sementara dalam hadis disebutkan bahwa pengertian iman ialah ucapan dengan lidah dan kepercayaan yang benar dengan hati dan perbuatan dengan anggota tubuh. Pengertian iman menurut istilah adalah tambatan hati yang diucapkan dan dilakukan merupakan satu kesatuan. Iman memiliki prinsip dasar segala isi hati, ucapan, dan perbuatan sama dalam satu keyakinan. Maka orang beriman adalah mereka yang dalam hatinya di setiap ucapannya dan segala tindakannya sama. Hal inilah yang disebut dengan orang yang jujur atau orang yang memiliki prinsip. Dengan begitu, pengertian iman adalah meyakini atau mengakui sesuatu dengan lafal dan membenarkannya dengan kesungguhan hati, kemudian mengamalkannya dengan berkata baik atau berperilaku baik sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pengertian rukun iman dalam pandangan Islam adalah meyakini bahwa Nabi dan Rasul merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan untuk menyampaikan kabar gembira dan ancaman kepada manusia di bumi. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika malaikat Jibril menyaruh menjadi seorang laki-laki, ia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Beritahukan kepadaku tentang iman." Rasulullah SAW menjawab, "Engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari kiamat, dan kepada takdir yang baik maupun kepada takdir yang buruk." Orang tadi, Jibril, berkata, "Engkau benar." Hadis riwayat Muslim. Iman seseorang dapat bertambah jika senantiasa bersikap taat kepada segala perintah Allah Subhanahu wa taala ataupun berkurang karena melakukan perbuatan maksiat. Untuk memperkuat sebuah iman dalam diri seseorang, maka pengertian iman tersebut harus diwujudkan dalam rukun iman. Saya mencari referensi dalam artikel liputan6.com tentang pengertian iman dan rukun iman dalam ajaran Islam yang wajib diketahui. Yang kedua adalah dalil yang menjelaskan tentang perintah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Minhajul Muslim, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazair menjelaskan arti iman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sikap seorang muslim yang meyakini wujud atau adanya Allah yang Maha Suci. Orang yang memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala meyakini bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, mengetahui yang gaib dan yang tampak. Dalil nakali iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah Al-Quran surat Al-A'raf ayat 54. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy yughsil lailan nahara yatlubuhu hasisan was-samsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahu khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Artinya, sesungguhnya Rabbmu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang, masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha penuh berkah Allah, Rabb semesta alam. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazair mengatakan melalui surat Al-A'raf ayat 54, Allah Subhanahu wa taala menceritakan sendiri tentang wujudnya.
tentang rububiyahnya atas makhluknya, dan tentang asmanya, nama-namanya, dan sifat-sifatnya. Tulis Syekh Abu Bakar. Dalil Nabi iman kepada Allah Subhanahu wa taala juga disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 30. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala ketika menyuruh kepada Nabi Musa alaihissalam dari sebatang pohon di tepi kanan sebuah lembah di suatu tempat yang diberkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ataha nudiya min sati'il wadil aymani fil buq'atil mubarakati minas sajarati ayya Musa inni anallahu rabbul alamin. Artinya, maka tatkala Musa sampai ke tempat api itu, diserulah dia dari arah pinggir lembah yang sebelah kanannya pada tempat yang diberkahi dari sebatang pohon kayu, yaitu, ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Rabb semesta alam. Al-Quran surat Al-Qasas ayat 30. Yang ketiga adalah pengertian tauhidullah, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Tauhid dalam bahasa Arab merupakan masdar dari kata wahada. Dalam ilmu syariat mempunyai arti mengesahkan Allah dalam sesuatu hal yang merupakan kekhususannya berupa rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Ketiga bagian tauhid ini terkumpul dalam firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah. Pembagian yang populer di kalangan ulama adalah pembagian tauhid menjadi tiga, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan asma wa sifat. Pembagian ini terkumpul dalam firman Allah dalam Al-Quran. Artinya, Rob yang menguasai langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seseorang yang sama dengan dia yang patut disembah? Quran surat Maryam 65. 1. Tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah menauhidkan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah Ta'ala adalah Rabb, Raja dan pencipta semua makhluk, dan Allah lah yang mengatur dan mengubah keadaan mereka. Al-Jadid Syarh Kitab Tauhid 17. Tauhid rububiyah maknanya adalah mengisahkan Allah dalam hal penciptaan, kepemilikan, dan pengurusan. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah. Artinya, ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Quran surat Al-A'raf ayat 54. 2. Tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah menauhidkan Allah dalam segala bentuk peribadahan, baik yang zahir maupun yang batin. Atau tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Disebut tauhid uluhiyah karena penisbatannya kepada Allah, dan disebut tauhid ibadah karena penisbatannya kepada makhluk atau hamba. Adapun makhluk maksud ialah pengesaan Allah dalam ibadah, yakni bahwasanya hanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Allah Ta'ala berfirman, artinya, demikianlah karena sesungguhnya Allah dialah yang hak, dan sesungguhnya yang mereka seru selain Allah adalah batil. Quran surat Luqman ayat 30. Yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat maksudnya adalah pengesaan Allah Azza wa Jalla dengan nama-nama dan sifat-sifat yang menjadi miliknya. Tauhid ini mencakup dua hal, yaitu penetapan dan penafian. Artinya, kita harus menetapkan seluruh nama dan sifat bagi Allah, sebagaimana yang Dia tetapkan bagi dirinya dalam kitabnya atau sunnah nabinya, dan tidak menjadikan sesuatu yang semisal dengan Allah dalam nama dan sifatnya. Dalam menetapkan sifat bagi Allah, tidak boleh melakukan tathil, tahrif, dan tamtsil maupun takyif. Hal ini ditegaskan Allah dalam firman-Nya. Artinya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Quran surat Asy-Syura ayat 11. Sumber referensi yang saya gunakan adalah dari artikel umma.id tentang pembagian tauhid dalam Quran
rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Yang keempat adalah wujud iman kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak wujud iman kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah selalu menjaga sholat 5 waktu, berkumpul dengan orang-orang soleh, menjauhi perbuatan maksiat, memberikan rezeki kepada orang lain atau bersedekah, mempercayai 6 rukun iman, yaitu iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari kiamat, dan kepada qada dan qadar. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.